C. Konsepnya sendiri udah saya berikan ya sebelumnya untuk handout-nya. Untuk materi baru juga saya berikan bersama dengan eh, link Zoom tadi pagi. Oke, udah kelihatan. Screen saya kelihatan ya. Sudah, Bu. Ya. Ya. Jadi kemarin kita sudah bisa memperhatikan bahwa sebetulnya dalam permasalahan kombinatorika itu ada dua sorotan. Sorotan yang pertama adalah sama semua, keduanya sama-sama mengatur objek. Tapi sorotan yang pertama adalah ketika kita mengatur objek dengan memperhatikan urutan, dan sorotan yang kedua adalah mengatur objek tanpa memperhatikan urutan. Ya. Nah, seperti misalnya contoh kalau kita tersedia 4 pilihan objek. Jadi 4 pilihan objek ya. Nah, di sini ada instruksi bagaimana kalau kita mengambil 3 huruf objek. Kalau di sini 4 objek huruf ya. 3 huruf di antara 4. Sementara kalau yang B diminta bagaimana kalau kita menyusun 3 huruf dan harus berbeda di antara 4 huruf tersebut. Nah, ketika kita mengambil 3 huruf dari 4 huruf, maka misalnya kita mengambil unsur A, B, C. Di sana kita tidak akan diminta untuk memperhatikan apakah Anda mengambilnya sebagai ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Pokoknya unsurnya huruf A, B, C. Terserah kalian mau ambil yang mana duluan, ya, atau yang mana yang belakangan. Pokoknya unsurnya hurufnya itu, ya. Nah, untuk hal yang seperti ini, maka berarti kita sebetulnya hanya sekedar melakukan kombinasi, ya, hanya sekedar memilih. Dan dari 4 huruf yang tersedia, maka kalau kita mengambil 3 huruf, maka kita punya 4 cara. Artinya kita bisa saja mengambil unsur ABC atau ABD, unsur huruf ACD atau BCD, nggak ada lagi yang lain. Nah, tapi ini akan jadi berbeda ketika kita diminta untuk menyusun, ya. Ketika kita diminta untuk menyusun, kita sorot yang 3 huruf ABC saja. Maka ketika kita menyusun ABC, tentu ini akan berbeda ketika kita menyusunnya ACB, ya, atau BAC, atau BCA. Ini kan semua menjadi berbeda. Ibarat sebuah nama, maka ACB sebagai inisial ACB dan BCA sebagai inisial BCA tentu akan berbeda nama, ya. Itu yang membuat maka ketika kita masuk pada permutasi, kita pasti akan menghasilkan data yang lebih banyak. Bayangkan dari 3 unsur ABC saja, yang tadinya kita cuma punya satu cara, ya, ini satu cara, maka akan berubah menjadi 6 cara. Begitu, ya. Apalagi dengan adanya sebelumnya ada 4 unsur yang kita 4 paket unsur ya yang sebelumnya kita pilih pada saat kombinasi saja. Nah, sehingga kita punya 4 kali 6 sehingga ada 24 cara kita menyusun. Ya, itu adalah cara kita memandang dengan sorotan logika sederhana. Ya, sekarang mari kita masuk kepada kajian ilmiahnya gitu ya, masuk pada definisi ya dan teoremanya ya atau formulasinya ya. Pertama kita bicara definisi, maka permutasi itu menyorot kepada jumlah urutan
awalnya adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi permutasi itu awalnya dasarnya adalah jumlah urutan berbeda, gitu ya. Nanti ketika kasus khusus ada saja yang urutannya boleh tidak berbeda, ya. Lalu ketika kita bicara permutasi R dari N objek, kita sekarang eh, kita akan menggunakan notasi PNR. Saya berharap kita akan menyepakati bahwa untuk kuliah kita eh, kali ini kita akan menggunakan notasi PNR. Walaupun saya tahu bahwa kalian juga punya banyak cara untuk menuliskan ini ada yang N, PR kan gitu ya. Ada yang begitu. Nah, tapi kita sekarang sepakati ya, kita akan menggunakan notasi ini. Ya, di mana kita akan bicara notasi itu akan menunjukkan bahwa kemungkinan urutan R objek yang dipilih dari N objek. Jadi N adalah banyaknya objek pilihan, sementara R adalah banyaknya kita akan memilih, gitu ya. Dan seharusnya adalah lebih kecil atau sama dengan N. Nah, dalam kasus eh, dalam kasus tadi, di mana kita menyusun 3 huruf dari empat objek yang tersedia, maka sebetulnya kalaupun kita tidak menggunakan formulasi, kita tuh bisa secara sederhana menggunakan prinsip perkalian aja, ya kan? Gampang sekali ini, dan saya yakin kalian semua sepakat bahwa ini mudah. Jadi kalau kita punya 4 huruf dan kita butuh menyusun 3 huruf, berarti kita kan akan menyiapkan 3 slot. Seperti itu kan sederhananya. Slot yang pertama berarti kita masih punya kesempatan memilih 4 huruf, ya kan? Sehingga ada 4 cara, ya. Pada slot yang kedua, karena dimintanya harus berbeda, atau sebetulnya ide dasarnya memang harus berbeda ya. Nah, itu maka berarti data yang pertama karena sudah dipilih ada salah satu yang dipilih, maka berarti data yang kedua adalah 3. Eh, kita punya kesempatan memilih, ya. Dan data yang ketiga mestinya jadi 2 karena 2 data sudah digunakan. Akibatnya maka kita akan eh, tinggal menggunakan prinsip perkalian 4 dikali 3 dikali 2 sehingga kita memperoleh eh, cara menyusun itu adalah 24 cara. Nah, ini kan sebetulnya adalah teknik prinsip perkalian yang di awal sekali kita pelajari kan. Akibatnya sebetulnya kalau kita mau bicara permutasi, jangan-jangan masalah sederhana bisa kita selesaikan saja dengan prinsip perkalian tanpa kita harus memasukkan formulasinya. Namun, tentu kadang-kadang masalah bisa lebih kompleks dari sekedar itu. Sehingga maka kita memerlukan formulasi untuk kita bisa menyederhanakan proses perhitungannya. Nah, di sini formulasi itu disiapkan dengan teorema 1.1 tentang formulasi dari PNR atau permutasi NR tanpa pengulangan objek. Ya, kalau kita perhatikan, sebetulnya urutan kerja dari PNR itu adalah prinsip perkalian yang sama persis seperti yang kita lakukan di atas, ya. Jadi misalnya kita eh, mulai langkah ke satu kita, kalau kita punya n objek, ya, kita punya n objek pilihan, maka langkah persatu kita ada n cara, gitu ya. Langkah kedua, karena sudah dipakai 1 akan menjadi N1 cara. Langkah ketiga, karena kita sudah dipakai 2 maka menjadi N2 cara. Kita perhatikan ketika 2 dia 1, ketika 3 dia 2. Maka ketika ini langkah kita ke R, sebut saja ya, karena kita nggak tahu R-nya kita bisa ganti berapa ya. Maka ini kita bisa katakan bahwa ini adalah N min R-1 cara, kan gitu ya. Nah, ini tentu dengan mudah kita bisa lihat bahwa kita bisa menuliskan dengan cara N-1 R, sorry, N min R plus 1 cara. Nah, seperti itu.
Sehingga hasil perkaliannya akan menjadi ini N dikali N-1, dikali N-2, dikali N-3, dan terusnya sampai dikali N-R plus 1. Ini. Nah, ini kan sebetulnya adalah prinsip perkalian. Gitu kan? Bagaimana ceritanya kok jadi ada N faktorial ini per N min R faktorial ini? Nah, ide besarnya adalah untuk menyederhanakan. Karena kalau kita menggunakan langkah ini, tentu ini dianggap kepanjangan, gitu ya. Apalagi dengan data yang kita akan hitung, tentu jangan-jangan akan membuat kita jauh lebih eh, kompleks dalam menghitungnya. Nah, maka untuk menyederhanakan dibuatlah sebuah strategi gitu ya untuk membuat formulasi permutasi menjadi tampak lebih sederhana ya. Jadi apa yang dilakukan? Bahwa N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-R+1 ini, kalau seandainya kita kalikan lagi sampai kita berhenti dikali 3, dikali 2, dikali 1, maka ini semua kan dengan mudah kita akan menyebutnya sebagai N faktorial, ya enggak? Kan setelah N min R plus 1 ini kan di belakangnya akan ada data lagi yaitu N min R, kan gitu ya. Kan ini udah dikurangi 1. Lalu nanti dikali lagi N min R min 1 gitu kan ya. Lalu kemudian N min R min 2. Terus sampai tanpa kita sadari akhirnya di akhir, ya bukan tanpa kita sadari, kita sadar ya sebetulnya, Deng. Kita hitung, akhirnya kita akan selesai bahwa ini akan jadi 3, 2, 1 gitu ya. Nah, terus kemudian ini dengan mudah kita akan menyebutnya sebagai N faktorial gitu. Karena kan N faktorial tuh kalau kita punya 7 faktorial kan berarti 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya. Nah, berarti ini juga sama. N dikali N-1 dikali N-2 terus sampai kali 3 kali 2 kali 1. Ini aja di N faktorial. Tapi ini sampai sini, ke sini kan bukan ini, bukan yang dikotakin ini kan. Karena kan sebetulnya ide konsepnya itu kan ini hasilnya. Bagaimana membuat ini bertahan sebagai tetap ini, maka dibagilah dia dengan nilai ini di bawahnya, ini dia. Ya. Nah, ketika ini nilainya adalah N min R, N min R min 1, N min R min 2, terus sampai 3 kali 2 kali 1, ini kan bisa kita sebut sebagai N min R faktorial. Gitu. Akibatnya jadilah formulasi ini. Gitu. Ya. Jadi tampak lebih sederhana. Kenapa? Kalau kita sudah tahu N objeknya ada berapa gitu ya. Kita sudah tahu R pilihannya ada berapa, kita tinggal masukkan, lalu kita tinggal bagi habis sehingga kita tinggal mengkali nilai yang besarnya di depan. Karena ini sudah dikurangi dengan N min R faktorial. Maka hasilnya pun akan tetap ini juga gitu loh ya. Nah gitu loh ya. Jadi sebetulnya ini lebih kepada eh, untuk menampilkan kesederhanaan dari formulasi ini gitu ya. Tapi sebetulnya teknik hitungnya sama, tetap ini gitu. Bukan bukan yang lain gitu ya. Ya gitu. Hanya nanti mungkin dalam proses ketika kita berhitung dengan konteks yang lain mungkin bisa jadi akan sangat menolong ketika kita menggunakan formulasi ini gitu ya. Nah, jadi akan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak tentang konsep bagaimana lahirnya formulasi permutasi? Ada atau tidak ada, jelas atau tidak jelas? Tolong dijawab. Jelas Ibu. Jelas, Bu. Oke, kalau jelas kita lanjut.
karena ini memang sifatnya sudah seperti hanya merangkum dan menguatkan ya. Saya berharap kita tidak lagi kesulitan menghafal rumus gitu. Bukan kita tidak perlu menghafal, tetapi kalau logika kita masuk, konsep ini mestinya jadi mudah, nggak akan jadi perlu penghafalan rumus. Oke, kita masuk kepada masalah berikutnya. Masalah berikutnya kali ini kita akan diminta menyusun tetapi kalau tadi kita menyusun dengan 3 huruf dari 4 huruf berbeda, kali ini akan diminta 4 huruf dari 4 huruf. Wow, berarti di sini antara R, kalau ini adalah R kan berarti ini N, oh akan sama nilainya ya. Lalu ada lagi pertanyaan bagaimana kalau kita menyusun 3 huruf dari 4 huruf, tetapi dibolehkan ada pengulangan. Jadi hurufnya boleh ada yang sama digunakan, ya kan? Artinya kita boleh menggunakan lagi data yang sebelumnya sudah digunakan. Ya, apakah itu huruf? Kalau bilangan pun bisa jadi bilangan, ya kan? Nah, berarti kita tentu di sini harus mempunyai cara yang berbeda dalam memandang masalahnya. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu, kita sorot dulu dari secara enumerasi supaya kita bisa memahami kalau seandainya kita bikin hitung secara manual. Jadi kalau kita menyusun 4 huruf dari 4 huruf secara manual, huruf A, B, C, D, maka kan kita akan dapat seperti ini ya. Ada 24 cara ya. Kita susun bolak-balik, ini manual namanya enumerasi ya. Berarti kita tidak menggunakan teknik apapun, kita tinggal benar-benar nyusun selama kita masih konsentrasi, tidak ceroboh, kita akan dapat hasilnya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan teorema tadi, teorema PNR, ya kan? Bahwa PNR itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial, ya kan gitu ya? Nah itu. Tapi di sini R-nya 4, N-nya 4. Sehingga pernyataannya adalah P44 gitu. Karena N-nya 4, R-nya 4 untuk PNR-nya. Sehingga ketika kita dimasukkan nilai N dan R4 itu, kita akan menghasilkan ini dong. 4 faktorial dibagi 4 min 4 faktorial. Sementara 4 min 4 akan menjadi 0 faktorial. 0 faktorial nilainya 1. Jangan tanya kenapa 0 faktorial 1. Kita sudah bahas ini pada saat kuliah teori bilangan. Kalau ada yang lupa atau yang masih luput, kayaknya harus belajar sendiri lagi mencari tahu kenapa 0 faktorial 1. Ya. Oke, maka sekarang kita tinggal menghitung 4 faktorialnya aja dong. Kalau sudah dibagi 1 mah gitu ya. Nah, jadi inilah 4 faktorial jadi dapat 24 cara. Jadi idenya akhirnya sepertinya kita kalau R-nya dengan N-nya akan sama, pasti akan selalu akan menghasilkan 0 faktorial. Sehingga ketika R dan N-nya akan sama, kita pasti akan selalu mendapatkan N faktorial saja dalam hitungannya. Itulah kenapa pada akhirnya formulasi PNR dengan RN yang sama hadir dengan lebih sederhana lagi, yaitu hanya N faktorial. Ya, jadi sebetulnya ide konsepnya adalah PNR gitu. Pada saat R-nya lebih kecil dari N, kita akan menggunakan N faktorial dibagi N min R faktorial. Tapi pada saat R sama dengan N, kita cukup N faktorial. Ya, akan jadi seperti itu formulasinya. Ya, jadi formulasi ini saya percaya seharusnya mudah dicerna kenapa dia jadi hadirnya seperti itu. Maka kita tinggal amati R-nya sama nggak dengan N objek yang tersedia. Ya, kita akan memilih dengan objek yang tersedia sama nggak jumlahnya. Kalau sama, cukup kita sorot sebagai N faktorial. Itulah kenapa pada saat kita menyusun kata, ya, menyusun kata dari huruf-huruf yang ada, kan biasanya kalau menyusun ulang kita hanya pakai huruf yang ada itu aja. Kita nggak akan mengambil atau mengurangi bagiannya lagi. Akibatnya kita akan bicara tentang N faktorial. Banyaknya huruf maka menjadi N faktorial. Itu memang biasanya cirinya gitu ya. Nah, jadi akan seperti itu. Nah, sekarang
Mari kita sorot pada masalah berikutnya, yaitu ketika kita menyusun 3 huruf dan boleh ada huruf yang sama dari 4 huruf. Nah, berarti kalau kita menggunakan prinsip perkalian, oke, kita punya pilihan 4 huruf. Slot kita sekarang kita butuh 3 saja. Pilihan pertama kita karena tersedia 4 huruf berarti ada 4 cara. Pilihan yang kedua, karena kita dibolehkan menggunakan huruf yang meskipun sudah dipakai sebelumnya, maka kita tetap akan punya 4 cara. Begitupun yang ketiga akan punya 4 cara. Sehingga hasilnya tinggal 4 kali 4 kali 4 sehingga ada 4 × 3. Nah, sekarang kita perhatikan ada 4 lalu ada 3. Apa sih yang membedakan ini? Empatnya sendiri kalau kita lihat di sini, ini kan adalah n objek yang tersedia. Lalu tiganya apa? Tiganya adalah 3 huruf yang akan kita susun. Akibatnya ini akan mempengaruhi dari apa yang menjadi ke depan akan menjadi formulasinya, yaitu bahwa ketika kita menyusun R objek dan kita boleh mengulang, maka kita cukup memperhatikan N objek itu akan dipangkatkan dengan R pilihan kita. Ya, jadi ini akan bisa dengan mudah kita cerna bahwa untuk pengulangan kita cukup menyorot sebagai N pangkat R. Seperti itu. Ya, ini dia kalau pembuktiannya cukup cukup jelas ya untuk bisa kita cerna. Nah, kemarin kita juga mempelajari tentang bagaimana permutasi siklus. Bagaimana kalau kita mengurutkan secara siklus. Sebenarnya mengurutkan secara siklus itu awalnya kita akan menjadi tampak bingung adalah karena sebetulnya kalau kita mengurutkan biasa kan kita mengurutkan begini ya, tap tap tap. Kita tahu misalnya ini sebagai awal gitu ya, lalu ini akan sebagai akhir kan gitu ya. Misalnya gitu ya. Tapi kalau siklus ini kan akan jadi lingkar begini. Kita tidak tahu yang mana yang awal, mana yang akhir, kan gitu. Nah, itulah kenapa kalau kita pun ingin mengatur misalnya 6 orang di sini, kita perlu memutus dulu siklusnya. Apa yang kita lakukan untuk memutus siklusnya? Ya, kita bikin aja misalnya bahwa, oke, kalau gitu sekarang kita akan tempatkan eh, satu objek di sini gitu misalnya. Tab satu. Dan ini satu cara pokoknya. Karena kita pokoknya milih satu aja udah. Tab satu. Kalau kita sudah memilih satu ini di sini, maka ini kan putus siklusnya. Berarti yang kita pikirin kan tinggal ini. Artinya kita tahu apakah ini akan jadi awal misalnya dan ini akan jadi akhir. Berarti akan sama dengan ini dong. Dengan cara ini, ya kan? Jadi akan sama. Jadi kalau kita menyusun 6 objek, maka kita putus dengan satu objek kita pakai sebagai pemutusnya, maka berarti kita tinggal mikirin 5 objek. Itulah yang tadinya kalau kita formulasinya kan tadi kita punya PNN ya, kalau kita punya sama ya, berarti N faktorial kan gitu ya. Tapi karena ini siklus, maka kita akan rubah objeknya itu akan menjadi PN kurang 1 yang menyusun PN kurang 1 juga. Sehingga akan menjadi N min 1 faktorial. Itulah kenapa lahirnya formulasi ini. Ya, sederhana bukan? Nah, jadi akhirnya kita akan paham bahwa untuk siklus itu idenya adalah karena kita akan tetap akan memanfaatkan formulasi PNR untuk R sama dengan N kalau kita menyusunnya diminta untuk tetap menyusun yang tidak terputus ya karena ini siklus artinya semuanya akan duduk di bangku ini kecuali beda lagi kalau kita akan menyusun yang eh, yang sudah terputus ya kalau ini kan objeknya sama sama pilihan yang tersedia. Nah,
Itulah, maka akhirnya kita akan bisa memanfaatkannya dengan N-1 dan N-1, jadi N-1 faktorial. Ini dia ya, akan jadi seperti itu. Nah, itu semua adalah permasalahan yang bisa kita temukan di permutasi atau formulasi yang kita bisa dapatkan melalui permutasi. Sampai sini, ada pertanyaan? Apakah jelas? Jelas, Bu. Ya, saya sih berharap memang harusnya jelas ya, karena kalian apalagi kemarin udah melakukan observasi sendiri ya ketika kita membuka YouTube itu kan memancing untuk observasi sendiri, plus ditambah kemarin juga kasus-kasus lainnya. Oke, permutasi beres. Sekarang kita masuk pada kombinasi. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara kombinasi itu sebetulnya kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi, ya kan? Kenapa begitu? Karena kalau kalau kita eh, eh, perhatikan sebetulnya ide dari kombinasi itu tetap mengatur objek-objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi sebetulnya kita akan menyusun dulu si objek-objek ini gitu. Tapi kemudian ketika ada urutan dengan unsur yang sama, kita akan delete mereka. Ya kita akan eh, apa namanya? Ya delete ya kita tiadakan mereka. Dengan cara apa? Nah, dengan cara kita akan perhatikan seperti ini. Notasi kita akan gunakan CNR ya sebagai kombinasi dari NR ya. Ini untuk menunjukkan bahwa eh, pemilihan tidak terurut R objek dari N objek dengan R-nya antara 0 sampai N nilainya. Jadi sebetulnya kalau kita masukkan kepada konteks masalah memilih 3 dari 4 huruf yang tersedia tadi, ya kan? Ide besar dari eh, CN, CNR ini kan berarti akan menjadi C 4,3 kan gitu ya. Eh, apa kalau kita masukkan masalah memilih 3 dari 4 gitu ya. Ini kan sebetulnya awalnya itu adalah permutasi dari 4,3 gitu. Bagaimana kita menyusun 4 dari 3. Tadi permutasi koma 3 kita tahu berarti ini kita akan gunakan 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial kan gitu. Nah sekarang, kemudian karena ternyata pada kombinasi masalah urutan tidak diperhatikan, maka ketika kita ada unsur A, B, C, C, A, B, dan seterusnya, ini ada 6 ini. Ini kan kita akan harus abaikan, hanya akan dihitung satu. Sementara ini kan idenya adalah kita menyusun 3 dari 3. Kalau kita hitung bagaimana kita peroleh 6 cara ini. Ada 3 huruf, lalu kita menyusun 3 huruf, berarti 3 dari 3 atau 3 faktorial. Makanya dapatnya 6. Maka si C43 ini akan menjadi benar ketika P43 kita akan bagi dengan P33 karena urutan akan kita abaikan. Akibatnya kalau tadi P43 itu adalah 4 faktorial dengan 4 min 3 faktorial, sementara P33 adalah 3 faktorial. Maka dengan kata lain, ketika kita CNR ini adalah PNR dibagi PRR. Itulah kenapa kemudian saya bawa aja ke bawah. Jadinya seperti ini formulasinya. Ini adalah PNR,
ini adalah PRR ya. Sehingga kalau akhirnya jadi satu, maka akan menjadi ini formulasinya. Nah, itulah. Mungkin kalau kita ingat di YouTube yang kemarin, kita juga bisa mengambil konsep ideologisnya bahwa kalau kombinasi, maka seluruh objek kita perhatikan dengan menyatakan sebagai n objek faktorial, lalu kita akan memperhatikan selection, data yang diseleksi atau yang dipilih, dan data yang tidak dipilih. Kan gitu ya. Nah, itu juga sama idenya, boleh juga secara logika masuk. Tetapi ini adalah hakikat konsep dari kombinasi NR ya. Diawali dari PNR dibagi PRR. Itu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya enak banget nih. Menu nasi goreng 3 kali seminggu sarapan. Chelsea, kamu tadi sarapan pakai apa? Belum sarapan, Ibu. Oh, belum sarapan. Aduh, kasihan ya. Atau kasihan atau gimana lagi diet kali ya? Kalau Sadia, kamu sarapan apa? Nasi uduk. Nasi uduknya pakai apa coba? Aduh, telinganya sakit. Yang kedengeran tempe orek sama nguing aja gitu. Oh, sama tempe orek sama bihun itu karbo. Tempe oreknya protein, yang lainnya bihunnya karbo sama nasi uduk ditemenin. Waduh, hati-hati. Itu bisa bikin gemuk. Itu beli atau yang ada atau ibu yang bikin? Oh, beli anak kos. Kamu nggak masak juga ya. Terus nggak ada yang sarapan nasi goreng nih hari ini? Nggak ada. Iya. Jadi ceritanya ini mama-mama nih lagi mikirin bagaimana menyusun menu nasi goreng 3 kali dalam seminggu. Mama-mama tuh paling pusing mikirin sarapan ya. Di rumah harus nyiapin buat buat papanya, buat anak-anak. Kalau anak-anak yang udah gede gini sebetulnya ya yang kos udah mulai berkurang nih mama-mama mikirnya karena yang kos sudah belanja sendiri ya. Oh iya, ibu mau olahraga. Iya. Ya. Oh, mama tuh kadang-kadang pusing loh. Nak, kamu mau sarapan apa? Sarapan terserah. Wah, itu lebih pusing lagi kalau terserah. Berarti end objeknya akan jadi tak berhingga. Ya, jadi jangan jangan bikin end objek mama-mama ini jadi tak berhingga dong ya. Tolong dibatasin karena ketika dibatasin aja ngitungnya kita banyak nih. Bisa n faktorial tuh. Ya. Jadi tolong dibantu tuh mama-mamahnya ya. Nah, jadi kita mengatur, kali ini ceritanya mengatur menu nasi goreng 3 kali seminggu kan bisa Senin, Rabu, Jumat gitu atau Senin, Selasa, Kamis gitu bisa aja kan. Atau hari berarti hari Rabu tuh pokoknya selalu ada nasi goreng gitu. Jadi masuk kuliah matematika diskrit udah kenyang nasi goreng itu bisa juga. Nah, itu kita bisa memilih kombinasi 3 hari dari 7 hari atau kita menggunakan kombinasi 73 sehingga 7 faktorial dibagi 4 faktorial 35 cara. Nah, ini akan bisa kita gunakan. Kali ini ada lagi nih beberapa hal yang mungkin kita bisa eh, cermati, yaitu bahwa bisa jadi kombinasi pun dalam memilih pun ada hal yang bisa berulang. Jadi kalau permutasi kan mengurutkan berulang ya.
Bagaimana kalau kombinasi yang berulang gitu ya? Nah, ini ada ceritanya. Saya bawa dulu aja ya ke toko roti ya, karena masih suasana mikirin sarapan. Siapa yang sarapannya senang pakai roti? Umar kayaknya wajahnya bisa senang semua nih kalau Umar kayaknya nih nasi goreng iya, kayaknya nasi uduk Iya oke. bu, semuanya bu, oke aja bu semuanya. Kalau roti, kamu roti apa yang suka, Mar? Kalau roti, saya lebih suka roti stroberi bu. Oh, kenapa? Karena suka aja gitu sama stroberi bu. Oh gitu. Kalau roti Kayak, strawberry itu dalamnya merah-merah gitu ya? iya, kayak rasanya enak aja gitu. Stroberi ada manis asamnya gitu. Oh, seger ya, ada manis asem roti strawberry. Nah, jadi ceritanya nih Umay pengen sarapan, tapi dia pagi-pagi jalan ke toko roti nih, si Umay nih. Jalan ke toko roti. Di situ ada kakak SPG-nya, Mbak-mbak SPG. Mbak, saya mau beli roti. Rotinya ada macamnya apa aja sih? Gitu. Kata mbaknya, ada 8 jenis roti, katanya gitu. Kira-kira apa tuh yang enak? Coba 8 jenis roti. Kira-kira bayangin apa aja sih 8 jenis selain stroberi katanya. Terus ada lagi nggak? Ada usut. Rotinya apa lagi? Usut. Mangga, Coklat. Baru 2. keju, Nanas. Keju, keju. 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 Baru 4. Kacang hijau, Bu. Srikaya bu, srikaya. Srikaya. Baru 5. 3 lagi. Ini roti semua manis semua ya. Nggak ada yang asin-asin ya. Ada bu Loh, roti abon Roti bu. kacang hijau, Bu. oh, roti abon. 6. Roti kacang hijau. Wah, kayak bakpao ya nih rotinya ya. Roti kacang hijau. Terus, satu lagi. Roti sosis bu. Wah, roti sosis. Oke, ada 8. Kak, kata kata si mbaknya ke Mas Umay. Rotinya ada 8 jenis roti yang disebutin tadi lah macamnya. Kakak mau beli berapa? Karena Mas Umay ini sarapannya butuh banyak, saya mau beli 1 lusin. Biar kenyang katanya hari ini. Oh, 1 lusin. Oke, kakak mau pilih apa? Kata si Mbak SPG. Lalu Mas Umay dengan enak bilang, terserah. Pusing nggak kira-kira tuh kakak SPG? Pusing nggak sih? Ah, coba yuk kita hitung kira-kira kakak SPG akan berpikir berapa banyak cara dia harus memutuskan pilihan roti untuk Mas Umay. Ya, ini kita punya 8 jenis roti yang berbeda. Mas Umay pengen belinya 1 lusin. Anggap kalau seandainya pun dipilih 8 roti itu satu-satu, berarti ada 4 roti yang akan mengulang dari apa yang dipilih. Iya kan? Begitu. Atau bisa juga caranya. Oh, kalau gitu, sorry. Bisa juga. Kalau kalau enggak 3 roti sosis, 3 roti stroberi, 3 roti srikaya, 3 roti abon misalnya bisa juga. Artinya mengulangnya lebih banyak lagi dari sekedar 2 kali gitu ya. Nah, tetapi tentu itu adalah bagian dari berapa banyak cara kakak SPG bisa memilih. Ya, kakak SPG rotinya bisa memilih. Nah, berarti sekarang kita akan mencoba menghitungnya. Kalau tadi kombinasi itu formulasinya menggunakan CNR gitu ya, maka kali ini apa yang harus kita lakukan ketika objek kita memilih ini akan lebih banyak, CNR itu kan untuk R lebih kecil sama dengan N ya kan? Tapi kali ini R-nya lebih besar bahkan dari si N, ya kan? 12 atau 1 lusin kan isinya. Oleh karena itu maka
N objek yang tersedianya harus kita upgrade. Itulah kenapa formulasinya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi bukan cuman N, R, tetapi si N akan ditambah dengan R, ya tentu dikurangi satu supaya tidak, eh, apa namanya, kalau kita tuh sering menghitung itu harus dikurangi satu supaya tidak kelebihan gitu objeknya. Nah, di sini jadi plus R min 1 gitu. Setelah itu cara ngitungnya apa ya? Sama aja seperti biasa, cuman bedanya N yang tadinya C N R, N-nya ini akan upgrade menjadi ini gitu. Menjadi ini. Hanya itu aja. Sehingga nanti akhirnya yang di atasnya akan jadi ini gitu. Ya. Yang di bawah kenapa N-1? Kan kalau ini awalnya N min R gitu ya. Tetapi karena N-nya berubah menjadi N plus R min 1 min R, maka berarti ini kan jadi hilang kan. Makanya menjadi tinggal N min 1. Inilah kenapa jadi N min 1 faktorial. Ya kan? Nah, inilah akhirnya formulasi yang baru yang akan kita gunakan. Ya. Nah, sehingga KKSPG itu punya cara hitungnya. N-nya ada 8. R-nya karena satu lusin akan menjadi 12. Ya, maka kalau begitu C ya dengan N objek yang di-upgrade itu akan menjadi 8 tambah 12 kurang satu menjadi C 19. R-nya 12. Maka kita hitung akan seperti ini dan hasil akhirnya 50.338 cara. Jika satu konsumen, Mas Umay, meminta terserah Mbak SPG, Mbak SPG harus mikirin 50.338 cara. Lalu nanti datang lagi Ahmad Jaki, beli roti juga terserah kakak SPG. Lalu datang lagi Muhammad Soleh, Kahfi, Mas Rio, sama juga terserah. Kakak itu kayaknya capek banget deh hidupnya menjadi SPG. Nah, jadi mungkin bantu ya kalau kita beli sesuatu jangan terserah. Jadi putuskan mau beli berapa supaya N yang tersedianya menjadi lebih sempit dan R-nya pun menjadi lebih kecil. Jadi sehingga caranya akan jadi lebih pendek, lebih sedikit menghitungnya. Gitu ya. Nah, itu artinya dalam kondisi eh, ada perulangan. Sebetulnya kondisi ini pun akan bisa kita lihat dalam penerapan di dalam konsep matematika. Misalnya kalau kita punya persamaan, contoh X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. Kalau ditanya bagaimana solusinya, kalian pasti mestinya punya jawaban. X1, X2, X3, X4-nya berapa sih supaya kalau dijumlah jadi 12? Coba Raina, kamu mau milih berapa? X1, X2, X3, X4-nya. Raina, Pilih dua, dua, terus tiga, tiga, satu, satu, terus sama 6. 6. Jadi kalau dijumlah 12. Ya, Oke, Raina dapat ya 12. Ini satu-satunya cara? Tentu tidak. Pasti punya cara lain. Coba kalau kalau Hana, Hana Askia. Kalau Hana kira-kira mau milih ya, bilangan berapa untuk X1, X2, X3, X4? Hana, Ya, Ibu. ya, kamu mau milih bilangan berapa? X1, X2, X3, X4? Maaf, Ibu, tadi suaranya putus-putus. Oh ya.
Di sini ada persamaan X1 tambah X2, X3 tambah X4 sama dengan 12. Hana mau milih bilangan berapa untuk S1, X2, X3, X4 untuk memenuhi persamaan itu. Tadi Raina udah memilih ini. 2, 3, tambah 1, tambah 6. Kalau dibalik bisa kan Bu? Kayak 6 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Ya, boleh. Banyak sekali objeknya ya sebetulnya. Akhirnya kita sebetulnya kalau satu kelas ini berapa sih? 34 ya atau 33 ya berarti ya. Kalau 33 saya tanya masing-masing dan diminta untuk memilih yang berbeda, kira-kira akan dapat nggak semua jawaban yang berbeda? Akan dapat nggak pertanyaan saya? Misalnya habis ini saya tanya Fadilah, habis ini saya tanya Lupna, habis ini saya tanya Julia. Kira-kira akan dapat nggak jawaban yang berbeda untuk satu kelas 33 ini? Dapat nggak? Kok nggak ada yang jawab? Dengar nggak pertanyaan saya? Ya, mestinya dapat ya, kalaupun jawabannya berbeda. Karena kita sebetulnya akan memperoleh berapa banyak jawaban. Jadi ini ide tadi itu dianalogikan dengan jumlah persamaan 12 bola akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Nah gitu. Jadi karena ini variabelnya X1, X2, X3, X4 ada 4 dan ini ada 12 bola, maka kita lihat bahwa ini akan memasukkan bola ke dalam 4 kotak. Nah, di sini eh, kita punya N-nya 4 dan R-nya berarti 12 gitu ya. Bolanya 12, N kotaknya 4 gitu ya. Nah, berarti kita akan membagi berapa banyak bola. Misalnya kotak yang pertama kita isi 3, kotak yang kedua kita isi 5, kotak ketiga isi 2, 2. Maka berarti kalau di total 12. Berarti kan banyak cara. Ada yang kayak tadi, apa 3, 1, 3, 2, 1, 6 gitu ya bisa juga. Nah, atau 12.000 juga bisa ya. Nah, itu bisa. Jadi semuanya sangat banyak. Nah, itulah kenapa akhirnya kita akan menggunakan kombinasi yang di-upgrade tadi di mana eh, objeknya tidak lagi 4 tetapi kita akan tambahkan dengan nilai R min 1 lalu R-nya sendiri tetap 12 dan ini akan menjadi C15 dari C12 dari 15 dan ini kita dapat 455 solusi ya. Berarti selama masih 33 aja mah bisa diperoleh jawaban yang berbeda-beda. Kecuali kalau satu kelas sudah 500 orang gitu ya. Jadi mahasiswa ke 456 pasti bingung nggak akan dapat jawaban yang berbeda lagi gitu karena udah semua kepakai. Jadi akan seperti itu. Oke, sampai sini kombinasi selesai. Ada yang mau bertanya atau ini apakah sudah bisa dipahami? Jawab dong. Insya Allah paham Bu. Oke ya, insya Allah paham. Nah, sekarang kita akan menyorot kepada permutasi dan kombinasi bentuk umumnya. Jadi bentuk balik, jadi
bahwa ada beberapa masalah sebetulnya bisa kita bawa ke dalam permutasi atau kombinasi hasilnya akan sama gitu loh. Contohnya adalah bahwa kalau kita misalnya contoh gini, kita punya N buah bola ya. Dari N buah bola itu warna ada yang beda tapi ada juga yang sama. Jadi misalnya ada sekumpulan bola di keranjang. Nah, bolanya itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning gitu ya. Ya, tetapi banyak itu masing-masing. Yang merahnya ada banyak gitu, yang itunya juga birunya ada banyak, ada beberapa bola kayak mandi bola lah gitu ya. Nah, misalnya aja bahwa bola warna satu, misalnya ada N satu cara. Jadi misalnya warna satu merah gitu ya, M1, ada bola kedua M2, ada bola ketiga M3. Misalnya ininya ada 3 bola, maka kita bisa bilang bahwa N satunya adalah 3 kan gitu ya. Atau misalnya bola kedua warnanya biru. Jadi ada 2 B1 lalu ada B2 gitu ya. Maka berarti ini 2, maka berarti N2 kita warnanya sama dengan 2 gitu ya. Misalnya kalau warna kuning kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka berarti ini 4, maka berarti N3 kita ada 4. Nah, misalnya cuman merah biru kuning, berarti kita total bola kita ada berapa? 3 ditambah 2 ditambah 4, maka berarti ada 9 bola kan gitu. Berarti ini juga begitu sama N bola. N bola itu dari penjumlahan berapa banyak bola masing-masing warna gitu ya. Nah gitu. Lalu kotaknya itu ada N kali ini. Jadi kalau tadi kan kotaknya cuma ada 4, bolanya ada 12. Kalau ini kotaknya ada N sebanyak bola. Lalu kita diminta meletakkan masing-masing satu bola di dalamnya. Berapa banyak cara kita mengatur itu. Jadi kalau kita punya 9, 2, 4, 6, 8 gitu ya. Bolanya bagaimana kita mau meletakkannya. Contoh gampangnya kan bisa aja begini ya. M1, M2, M3, B1, B2, K1, K2, K, K3, K4. Ini contoh gampangnya. Kalau ini disusunnya tidak terpisah-pisah. Tapi ini kan jelas bukan satu-satunya cara, gitu ya. Bisa bisa aja eh, di sini B2, di sini M1, gitu kan? Bisa aja di sini K4, di sini M3, kan gitu. Bisa aja. Nah, sekarang yang akan kita perhatikan adalah ini saya ambil contoh di diletak eh, diletak yang ini misalnya. Nih, M1, K1, K2. Kita akan melihat warna bola ini apa sih? Merah, kuning, kuning. Begitu kan? Ya atau enggak? Dengar nggak yang saya jelaskan? Dengar atau enggak?
Nggak dengar ya? Halo, dengar nggak yang saya jelaskan nih? Kok nggak ada yang jawab? Dengar, Bu. Apa yang saya jelaskan barusan? Terakhir. Julfani, apa yang saya jelaskan terakhir? Cara pemilihan bola ya, Bu. Terus, yang paling terakhir ini yang terkait dengan ini. Hmm. Saya udah ingetin dari awal, kita akan masuk konsep dan tolong konsentrasi dan fokus untuk memperhatikan ini. Karena kalau kita sudah menguasai konsep, sebetulnya akan mudah kalau kita punya masalah atau bertemu dengan masalah. Tapi kalau udah nggak menguasai konsep, susah kita. Saya pengen kita semua itu melihat permutasi kombinasi ini bukan hanya sekedar mikirin rumusnya, tapi logikanya, karena masalahnya banyak sekali. Permutasi kombinasi itu masalahnya sangat banyak. Ya, saya tuh paling gampang bikin soal tentang permutasi kombinasi karena saking banyaknya peluang. Dah akibatnya bahkan untuk hal yang sederhana aja pun bisa jadi kalian luput. Masih ingat kus kemarin? Kalian untuk hal yang sederhana pun masih luput. Artinya kalau konsepnya tidak diingat atau tidak dipahami, ya khawatirnya begitu. Oke, sekarang kita mau sorotnya begini ya. Ketika kita menyorot tiga dari 9 kotak yang tersedia ini, bahwa M1K1 K2, maka kita akan melihat sebetulnya ini adalah bola merah kuning-kuning kan gitu. Tapi kalau seandainya kita balik M1, K2, K1, apakah ini akan berubah? Enggak, tetap kita akan lihatnya sebagai merah kuning-kuning. Itulah kenapa ketika K1, K2, K2, K1, sebetulnya ini akan jadi satu cara kita melihatnya. Gitu loh. Begitupun ketika K1, K2, K3, mau K1, K2, K3, K1, K2, K3, K2, K1, K3, K3, K2, K1, dan sebagainya. Ini semua akan dibaca kuning-kuning-kuning gitu. Akibatnya sebetulnya kita akan membacanya tetap satu. Suatu cara kita melihat gitu ya, atau yang kita lihat. Itulah kenapa penting untuk kita memperhatikan berapa banyak data yang sama. Data yang sama, istilahnya yang sama gitu ya. Kalau ini kan bola warna yang sama gitu ya. Kalau ini data yang sama itu juga bisa ya. Nah, sekarang dengan begitu maka sebetulnya dalam menyusun 12 bola dari warna yang bermacam-macam tadi atau itu, kita sebetulnya adalah menyusun N dari N atau N faktorial. Tetapi karena ada bola yang warnanya sama, misalnya warna merah sebanyak N, maka kita harus membagi dengan N faktorial, N1 faktorial. Lalu warna kedua karena ada N2, N2 cara kita harus bagi dengan N2 faktorial. Begitupun seterusnya. Itulah kenapa akhirnya kalau kita menyusun suatu objek, tetapi objeknya itu ternyata tidak beda semua, tetapi ada yang sama objeknya, maka kita akan menggunakan formulasi N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NT faktorial. Ya, ini. Nah, itu. Ini kan sebetulnya mirip seperti kemarin ketika kita menyelesaikan masalah huruf ya, karena masalah huruf itu kita akan memperhatikan paling jelas cirinya kalau huruf ya, hal yang sama dan itunya. Tetapi kita juga bisa nih konteks bola seperti ini juga bisa ternyata ya, nah, akan seperti itu.
Nah, sekarang apakah masalah ini hanya diselesaikan dengan permutasi? Enggak, kita juga bisa menyelesaikan dengan kombinasi. Kombinasi itu dilakukan adalah dengan objek kotaknya ada berapa, maka berarti kita akan mengambil kombinasi yang pertama adalah sebanyak kotak yang tersedia. Kalau kotaknya ada 12, lalu N1 caranya ada berapa, maka berarti kotak yang pertama adalah dengan kombinasi N1. Lalu yang kedua, karena sisanya kan masih ada kotak yang belum diisi, ya. Nah, kotak yang belum diisi itu adalah N dikurangi N-1 dong, ya. Karena yang tadi kan kita sudah mengisi sebanyak N1 bola, ya kan? Sehingga kotak yang kedua akan jadi N-1. Maka kombinasi yang kedua akan menjadi C N-1 N2, ya. Jadi sekarang warna yang kedua gitu ya. Untuk yang ketiga juga begitu. C N-1 N2 N3 gitu ya. Jadi akan kita bisa begitu terus sampai akhirnya semuanya selesai, sehingga sebetulnya akhirnya kalau ini kita masukkan ke dalam formulasi kombinasi, ini akan habis, 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 sehingga sisanya akan ini juga sama. Artinya kalau kita perhatikan ini akan sama formulasinya dengan ini. Yuk sekarang kita coba contoh bagaimana menyelesaikan masalah yang ide sama itu tadi ya. Jadi ini ya, formulasi perumumannya ini bahwa kombinasi dan permutasi itu akan sama ya untuk objek yang ini. Nah, jadi contoh adalah kita menyelesaikan mengatur ulang huruf dari kata Mississippi kan gitu ya. Nah, itu. Kalau kemarin kita dengan mudah sudah tahu ya caranya, cara gampangnya gitu. Kalau kita hitung objeknya semua ini dulu, semuanya ada 11, ya kan? Semua ada 11. Kalau kita lihat huruf N-nya ada 1, huruf I-nya ada 4, lalu huruf S-nya ada 4, lalu huruf P-nya ada 2. Nah, sekarang kalau kita menggunakan permutasi umum, maka berarti kita akan bicara N-nya adalah 11, ini adalah N, lalu ini N1, lalu ini N2, lalu ini N3, lalu ini N4, maka berarti kita akan menerapkan ini ke dalam formulasinya, dibagi dari faktorialnya, kita akan dapat ini. Gitu ya, untuk permutasinya. Nah, sekarang bagaimana untuk kombinasinya? Kalau untuk kombinasinya begini. Kombinasi yang pertama, objek kita ada 11. Berarti lalu huruf M kita ada 1. Berarti kita akan memilih 1 dari 11. Kombinasi 11 1. Nah, sekarang untuk yang kedua, data yang kedua, untuk huruf I4, kita R-nya akan 4. Tetapi N-nya sudah menjadi 10. Kenapa? Karena 11 sudah dikurangi 1 tadi digunakan. Ya kan? Sehingga jadinya N10 4. Lalu untuk yang ketiga, kita akan memilih dari S4. Nah, 4 ini S-nya, lalu N-nya akan berubah lagi. 10 tadi sudah dipakai lagi 4, sehingga 6. C64. Nah, lalu 6 dikurang 4, 2, berarti sekarang sisa N-nya adalah 2, lalu N4-nya 2, maka C22, maka selesai. Nah, ini tinggal, kalau ini kita masukkan masing-masing C11 1, C10 4, C6 4, C22 akan jadi begini. Ini kan gampangnya bisa dicoret-coret nih. 6, ini habis. 2, ini habis, gitu kan? Akibatnya kita akan dapat ini juga. Dan hasilnya pun ini juga. Gitu. Jadi ini akan sama dengan ini. Nah, jadi untuk kasus objek ada yang sama,
di dalam menyusun ulang objek yang sudah tersusun atau yang sama atau memilih dari eh, objek dengan susunan yang sama, sebetulnya formulasi umumnya adalah cukup kita menggunakan formulasi ini ya. Ini seperti itu. Apakah itu permutasi atau kombinasi sama aja, dia akan sama-sama ini formulasinya. Ya, akan jadi seperti itu. Oke, ini kira-kira rangkumannya secara keseluruhan tentang PNR, CNR, ya, untuk data berulang dan tanpa berulang. Di sini mungkin ada plus lagi yaitu untuk N sama dengan R, maka akan jadi N faktorial. Mungkin ada itu aja secara khusus, selebihnya oke. Itu aja. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Dari permutasi bentuk umumnya, permutasi dan kombinasi bentuk umum? Jelas atau enggak? Gimana, Jaki? Jelas Ibu. Jaki jelas, yang lain jelas ya? Jelas, Bu. Insya Allah. Jelas Ibu. Saya jelas, Bu. Saya jelas. Ya, oke ya. Ini ada beberapa soal yang kalian boleh coba sendiri untuk bisa ini. Kemarin masalah begini-begini udah jadi bagian yang kalian pelajari juga. Jadi seharusnya udah lebih ringan sekarang ya. Oke, sebentar kita akan break sebentar karena kita akan masuk pada materi baru supaya Anda merefresh dulu karena kok materi barunya kok ini lagi yang di itu, sorry. Ya, untuk masuk materi baru kita rehat sebentar, mungkin sekitar 3 sampai 5 menit untuk supaya bisa masuk lebih fresh untuk materi baru ya. Oke, break sebentar.
Ya, udah segar ya? Jalan-jalan sebentar untuk kita refreshing. Oke, kita sekarang masuk pada koefisien binomial. Jadi di koefisien binomial kita akan banyak melibatkan kombinasi R dari n objek ya. Notasinya kita akan menuliskan dengan seperti ini di sini ya, dari CNR yaitu dengan N R seperti ini ya, kombinasinya yang akan kita gunakan. Nah, jadi sebelumnya kita akan di sini memang akan ada banyak pembuktian, tapi saya tidak akan terlalu membahas terlalu jauh di pembuktiannya. Saya akan lebih banyak mengajak kalian untuk memperlihatkan bagaimana ini menerapkannya kemudian di dalam permasalahan penyelesaian ekspresi binomial ya. Sebelumnya sebagai pengantar di sini disampaikan lebih dahulu ide tentang akibat 21 yaitu tentang bahwa sebetulnya kombinasi NR itu akan sama nilainya dengan kombinasi N min R ya. Jadi akan sama. Sederhananya gampang sih kalau kita bisa melihat dari penjabaran buktinya ya yang di bawah. Kalau ini adalah kombinasi NR, maka formulasinya kan ini R, ini akan jadi R faktorial, lalu kalau ini R akan jadi N min R kemudian. Ya kan gitu. Berarti kalau di sini bukan R tapi adalah N min R, maka berarti gampangnya yang ini akan menjadi N min R, kan gitu ya. Kalau ini R jadi R, maka ini jadi N min R akan jadi N min R. Kalau ini R akan jadi N min R, maka kalau di sini N min R akan jadi N min R, kan gitu. Ya, ini akan juga jadi bagian yang serupa gitu. Dan ini kalau kita tarik keluar, ini habis, ini akan jadi eh apa? Ini akan jadi habis, maka ini akan jadi R saja kan? Maka jadi ini. Nah, kalau ini jadi ini, lalu ini tetap ini, ini tetap ini jadi ini. Nah, coba itu. Kan itu sebetulnya tinggal membalik ini aja ya, posisi lokasi tempatnya. N faktorial adalah, N kombinasi R adalah N faktorial dibagi R faktorial, N min R faktorial, kan gitu. Itu kan nilainya akan sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, kan sama. Nah, sementara kalau dari sisi sini, ketika ini seperti ini kan dengan mudah N dikurangi N kan habis N-nya. Min dengan min jadi plus, jadi R faktorial, sehingga jadi sisanya ini. Ininya N min R faktorial, jadi tetap ini. Ini kan sama, ketemu kan ini di sini. Nah, jadi ini akhirnya sama ya, ini sama. Jadi ini approve gitu ya. Gitu akhirnya ya, gitu ya. Jadi kita sepakati ini akan sama gitu. Nah, dengan ide itu juga sebetulnya bukan ide, enggak, ide itu menginspirasi teorema Pascal. Ya. Jadi sebetulnya nanti kita akan bicara ekspresi binomial. Ekspresi binomial itu apa sih? Ekspresi binomial itu ini. Bahwa kita punya suatu objek variabel, misalnya sebut saja A, lalu kalau ditambah dengan objek variabel yang lain, sebut saja B, maka kalau ini dipangkatkan dengan N, maka inilah yang dimaksud dengan ekspresi binomial. Kenapa B? Yaitu ada dua objek, makanya jadi B, gitu ya, yang dipangkatkan. Nah, eh, sebelum kita menuju ke sana, beberapa hal yang harus kita siapkan, yaitu adalah kita bisa memanfaatkan teorema Pascal. Jadi kita harus tahu dulu tentang teorema Pascalnya, ya. Teorema Pascalnya itu sendiri sebetulnya ini idenya.
bahwa kalau kita punya kombinasi N plus 1 R, itu nilainya akan sama dengan kombinasi N, R min 1 ditambah kombinasi NR. Itu. Jadi akan sama tuh. Eh, Pembuktiannya, sorry, salah. Pembuktiannya diceritakan dengan ilustrasi ini, tapi saya pengen kita mengajak melihat bagaimana kemudian ini diterapkan di dalam segitiga Pascalnya ya. Jadi teorema Pascal itu sebetulnya jadi dasar untuk koefisien binomial dalam satu pengaturan geometri segitiga Pascal gitu ya. Ini dia segitiga Pascal contohnya di gambar 3.1 ini. Bahwa setiap baris ke N kita akan memuat koefisien binomial NR ya. Nah, ini yang dikenal dengan segitiga Pascal. Jadi idenya itu kan sebetulnya ini kan level N-nya 0. Maka berarti ini akan NR katanya gitu ya. NR, maka berarti ini akan jadi 0, 0 gitu. Karena selesai di 0 ya selesai. Kalau ini N-nya 1, berarti kita punya N yang pertama adalah N-nya 1, yang pertama itu R-nya 0, yang kedua itu 1 sama 1, selesai. Kenapa selesai? Karena kan R-nya sudah 1, jadi udah sama dengan nilai N-nya. Lalu kalau N-nya 2, berarti ini 2, berarti dia 0. Lalu 2, 1. Lalu 2, 2 gitu ya. Kalau N-nya 3, ya 3, 0. Lalu 3, 1. 3, 2. Lalu selesai di 3, 3. Begitu seterusnya ya. 4 begitu, 5 begitu. Coba kita lihat. Itu ide segitiga Pascal, konsep apa namanya? Secara hitungan geometri untuk dijadikan koefisien geometrinya dulu ya. Nah, sekarang kalau ini kita pakai teorema Pascalnya sendiri, maka berarti kan di teorema Pascal tadi kita akan pakai nah ini ya. Formulasi ini kan. Ya. Nah, contoh ini. Contoh ini kita ambil dari yang ini nih, dari yang ini ya. 42, 43. Berarti kan kalau kita ambil ini, kita menyorot, berarti kalau lihat dihubungkan dengan teorema ini adalah sisi ininya nih. Sehingga kita bisa dapat bahwa N-nya adalah 4, ya kan? R-nya mana antara 2 dan 3? Ini R-1, ini R, berarti R-nya 3. R-nya 3. Sehingga kalau gitu, maka kita dapat N 4, R-1, 2. 3 kurang 2, kurang 1. Lalu N-nya 4, lalu R-nya 3. Nah ini, lalu ini ditambah. Ditambah itu hasilnya katanya adalah N plus 1 R gitu. Berarti kalau di sini N plus 1-nya adalah 4 tambah 1, 5, lalu R-nya 3. Makanya jadinya ini. Nah, nilai ini ada di mana? Nilai ini ada di sini. Ini ada di sini di bawahnya. Makanya jadi segitiga. Jadi ini ditambah ini hasilnya akan di bawah ini. Gitu. Jadi kita akan peroleh itu. Nah, ini coba kalau kita perhatikan semuanya akan berlaku ya. Ya, coba kita perhatikan. Misalnya contoh, ini kenapa jadi pada biru sih? Nah, ini 21 sama 22
Kan kalau kombinasi 21 hasilnya 2. Kombinasi 22 hasilnya 1. Maka kalau ini ditambah hasilnya akan menjadi 32. 32 itu 3. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya akan menjadi 3. Gitu. Kalau yang tadi itu 42. 42 itu hasilnya 6. 43 itu kombinasi 43 itu hasilnya 4. Maka kalau 4 ditambah 6 hasilnya akan jadi 10. Kalau kita perhatikan di sini akan begitu. 3 tambah 3 hasilnya akan jadi 6 ke bawahnya. 1 tambah 3 hasilnya akan jadi 4 di bawahnya. Ya, atau ini 4 ditambah 6 hasilnya akan jadi 10. 1 tambah 4 akan jadi 5. Jadi akan begitu. Makanya ini penuh kesegitigaan di sini ya. Jadi segitiga, ininya segitiga, lalu kemudian ke sininya juga segitiga gitu ya. Jadi ini banyak segitiganya gitu ya. Makanya jadi segitiga Pascal. Dengan begini kita dengan mudah kita sebetulnya sudah tahu dong untuk urutan ke N sama dengan 6. Kira-kira akan jadi berapa di sini? Kalau 6? Kalau bilangannya? Berapa yo? Kalau 6 akan berapa Naja? Naja? Kalau 6 akan berapa? Naja? 6364 bukan Ibu? 6364 gimana? 6364 tuh gimana? Kalau N-nya 6, Dari nol ya, Bu? 33 Pascalnya gimana? 6061. Oh, mau bikin ininya dulu. Oke, 60 terus 61. 61. 62, 63. Oke, terus 65, 66. terus bilangannya bisa cepat nggak diperoleh? 1, 6, gitu ya? 15, 20, 15, 6, 1. Iya, begitu ya. Jadi akhirnya karena kita punya segitiga Pascal ide konsep segitiga Pascal ini, kita dengan mudah bisa melihat pola gitu ya. Maka dengan melihat pola kita juga jadi dengan mudah bisa menentukan barisan bilangan berikutnya gitu ya. Kalau levelnya 6 ya untuk N6, oh akan jadi begini. Kalau kombinasinya akan begini, bilangan hasilnya akan jadi begini. Ini akan mempengaruhi nanti pada saat kita bicara koefisien ekspresi binomial ya. Tapi ini kita simpan dulu pengetahuan ini. Kita akan tambahkan lagi tentang persiapan untuk menuju ekspresi binomial tadi, yaitu teorema yang mengatakan bahwa kombinasi NR akan jadi sama dengan 2 pangkat N. R-nya bergerak dari 0 sampai N. Ini secara mudah sebetulnya gampang ya kalau kita lihat ini akan kombinasi dari NR itu kan bergeraknya dari 0 sampai N, berarti kita akan mengganti N0, N1, N2, dan seterusnya kita jumlahkan karena ini sigma ya.
Dan ini semua hasil akhirnya akan 2 pangkat N. Sementara kalau untuk teorema Vandermonde, teorema Vandermonde itu eh, sebetulnya sudah mulai bekerja merangkum lagi dari teorema sebelumnya, teorema 4.2 ini gitu ya. Jadi dia ini kan tadi teorema yang 4.2-nya, tapi kali ini kita akan menggunakan bahwa N plus MR akan sama dengan sigma dari NK lalu dikali dengan kombinasi M R min K gitu ya. Jadi akan jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana ini masuk ke dalam ekspresi binomialnya. Tadi mungkin secara gampang saya mengatakan bahwa ekspresi binomial itu bicaranya tentang A ditambah B ditambah pangkat N. Tapi apakah ini harus kita selalu pakai A, selalu pakai B? Enggak, kita bisa pakai apa aja, bisa pakai X plus Y, bisa kita pakai P plus Q gitu ya. Pangkatnya pun apa selalu N, bisa aja pangkatnya R, pangkatnya S, dan seterusnya. Jadi kita yang penting itu sebetulnya idenya adalah bahwa ada 2 variabel objek itu ditambah lalu dipangkatkan. Variabelnya sendiri mau pakai apa itu terserah kita gitu ya, bisa bebas ya. Yang penting kita tidak menyalahi aturan. Jadi kalau misalnya kita asumsikan bahwa ini adalah N adalah data yang bisa berbeda dengan A dan B, maka kita menggunakan variabel yang berbeda. Hanya itu aja penting untuk kita ketahui. Nah, sekarang kita akan coba menyorot pada ekspansi X plus Y pangkat 3. Sebelum masuk X plus Y pangkat 3, saya pengen dulu ada yang mencoba untuk X plus Y pangkat 2. Bagaimana Anda memperoleh hasil ini? Silakan, siapa yang mau mencoba? Coba saya mau Reva. X plus Y pangkat 2 coba Reva. Kamu bisa pakai annotation atau kamu mau share screen sendiri? Ibu ini Reva kan Bu? Reva gimana sih? Nggak ngerti Pak, nggak saya. Reva atau kakaknya? Kalau yang itu kan Reva ya. Ah, iya Bu. Reva, yang ini saya maksud Reva. Iya Ibu. Yang itu Reva Okta. Langsung jawab aja ya Ibu. Langsung jawab, tulis dong. Oh iya tulis maksudnya. Gimana dapatnya X kuadratnya? Dikuadratkan dulu Bu, suku pertamanya. Gimana caranya? Jadi kan harusnya kita tulis dulu gimana. Tadi. Berarti kan kalau X plus Y kuadrat itu kan berarti X plus Y dikali X plus Y. Begitu kan? Iya Ibu, Ya, sebentar. coba tulis dulu X plus Y kali X plus Y. Ah iya. Oke, supaya kelihatan. X kuadratnya dari mana? Dari ini perkalian ini nggak sih Bu? Perkalian apa yo? Kali pelangi. Perkalian pelangi. Dikali
kuadrat. Sama. Itu Bu. Ya. Jadi hasilnya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat hasil akhirnya. Menggunakan perkalian pelangi katanya ya. X dikali X, lalu X dikali Y, lalu Y dikali X, lalu Y dikali Y gitu ya. Tuh, jadi pelangi kan sekarang. Nah, ini kita dapatnya. Berarti sekarang kalau begitu terima kasih Repa. Sekarang saya mau Reva. Sekarang kalau X plus Y pangkat 3. Nah, kan berarti kalau ini kan X plus Y, X plus Y, X plus Y. Karena pangkat 3 ya. Nah, tadi yang pangkat 2 sudah ada yang selesaikan akan hasilnya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Berarti ini masih dikali lagi dengan X plus Y. Kira-kira gimana tuh lanjutannya, Reva? Reva Okta. Kamu mau pakai annotation atau ini apa? Hmm, catatan sendiri. Mau di ini sendiri? Mau share screen sendiri apa mau tulis langsung? Di sini layarnya ngeblur Bu saya. Layarnya ngeblur. Iya, Kenapa? Kenapa bisa ngeblur? nggak tahu Bu. Kamu ngeblur nggak? Ada dua kemungkinan. Pertama, jaringannya memang kurang bagus, jadinya blur. Yang kedua, mungkin Ada kabar apa? nggak fokus tuh berarti jadinya blur. Benar. Kamu terlalu sempit ruangan ini. Apa teksnya? Di bawah aja. Terlalu sempit nggak, Reva? Susah Ibu nyeret-nyeretnya. Ya berarti untuk X plus Y pangkat 3, berarti kan kita punya yang terakhir itu adalah X kuadrat plus 2XY 2XY plus Y ditambah kuadrat. Nah, sekarang dikali lagi dengan X plus Y kan gitu. X. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Tuh, luas wilayahnya. Ditulis di sini Bu. Iya, oh mau begitu. Oke. Berarti ini
kali ditambah X Terus 2X ya, Y hapus deh. dikali dalam kurung X ditambah Y. Jadi ini kan tadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat dikali X plus Y. Jadi kakak mau kerjanya begini ya. X kuadrat dikali X plus Y. Lalu ditambah 2XY dikali X plus Y. Lalu ditambah Y kuadrat dikali X plus Y. Gitu ya. Ya, Nah, selanjutnya mau bagaimana? Selanjutnya gimana? bukan lagi Bu di bawahnya. Bawahnya gimana? Sama dengan di bawahnya sama dengan X pangkat 3 Ditambah? Ya, Kak Raifa hilang. Ditambah berapa? Gimana nih Kak Raifa? yang bawahnya X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y ditambah 2X kuadrat Y lalu ditambah 2XY kuadrat ditambah XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Lalu? Lalu di bawahnya X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Ya. Jadi begini ya. Oke. Ya, Ibu. Cukup panjang ya ceritanya. Yuk. Sekarang. Jadi langkah itu sebetulnya juga ada ya di sini tuh. Kalau hasil akhirnya adalah akan jadi seperti ini. Tentu ini akan jadi pertanyaan lagi. Kalau misalnya X plus Y pangkat 7 gimana? Sepanjang apa perjalanan ceritanya ini perkaliannya? Lumayan kan? Baru pangkat 3 aja tadi udah lumayan panjang ya. Pangkat 4 panjang lagi. Pangkat 5 panjang lagi. Pangkat 7 ya panjang lagi. Memang akan juga tetap lebih panjang sih kalau pangkatnya banyak. Tapi kali ini kita akan punya cara yang jauh lebih praktis ya dibanding kalau kita menjabarkan satu persatu seperti tadi yang kita kerjakan. Ya. Yuk sekarang kita coba menyorot tentang ide teorema menerapkan teorema binomial untuk menyelesaikan masalah bentuk perpangkatan ini ya. Jadi kita punya bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N ya, template-nya. N-nya sendiri haruslah bilangan bulat non-negatif, jadi pangkatnya harus tidak boleh negatif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Instruksi yang pertama adalah suku pertama, jadi kalau bicara suku tuh jadi sebetulnya ini kalau bicara suku. Ini suku ke-1, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Ya. Atau ini suku pertama, berarti ini suku terakhir gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kalau ini levelnya untuk X plus Y pangkat 3, kita akan punya 1, 2, 3, 4 suku. Nah, kalau yang ini kan level X kuadrat ya. Kalau X plus Y kuadrat, kita punya berapa? 1, 2, 3. 3 suku ya. Ini yang pertama dan ini yang terakhir. Nah, coba kalau kita lihat ketika X plus Y kuadrat, yang pertama adalah X kuadrat dan terakhir kita Y kuadrat. Ketika X plus Y pangkat 3, yang pertama kita X pangkat 3, yang terakhir kita Y pangkat 3. Maka mudah dicerna ketika X plus Y pangkat N, berarti suku pertama kita akan X pangkat N, dan suku terakhir kita akan Y pangkat N. Saya rasa ini mudah dicerna. Ya, oke, kita setting seperti itu. Lalu kemudian, setiap suku berikutnya, pangkat X akan berkurang, pangkat Y-nya akan bertambah. Apa sih maksud dengan itu?
gitu. Sebenarnya ketika kita bicara X pangkat N, apakah di sini atau jangan X pangkat N deh. Di sini contohnya X pangkat 3. Apakah ini berarti tidak ada Y? Kan ini tidak ada Y ya, nggak kelihatan ada Y. Sebenarnya ini bisa jadi ada Y, yaitu berarti pada saat ini Y pangkat 3 itu berarti Y-nya adalah pangkat 0, gitu. Ya kan? Kan ini akan jadi sama dengan 1. Ya. Berarti pada saat berikutnya, suku yang berikutnya ini kan katanya ditambah, lalu suku berikutnya X pangkat katanya pangkat X-nya berkurang 1, Y-nya bertambah 1. Berarti yang tadinya 3 akan jadi 2, lalu Y-nya yang 0 jadi 1. Kalau 1 nggak bisa ditulis apa-apa ya. Nah, terus yang berikutnya X-nya berarti berkurang, berarti X-nya 1, Y-nya bertambah jadi pangkat 2. Lalu akhirnya yang terakhir Y-nya X-nya berkurang 0 ya, X 0 gitu kan. Nah, ini berarti kan 1 ya, ini berarti pangkat 3 kan gitu. Nah, jadi akhirnya ini bisa kita hapus ya, ide ini ya. Ini kita cukup Y pangkat 3, lalu ide ini kita hapus ya. Kita menulisnya X pangkat 3. Gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini yang terkait dengan masalah suku. Setelah masalah suku, kita akan masukkan masalah koefisien. Koefisien itu yang akan kita gunakan adalah kombinasi N, R. R itu adalah suku ke R plus 1, katanya gitu. Jadi yang di sini pada saat Y-nya 0 berarti ini adalah N, N-nya 3, berarti ini 3, 0. Yang di sini Y-nya kan pangkat 1, berarti 3, ininya Y-nya 1, R-nya 1. Yang di sini Y-nya 2 berarti 3, R-nya 2 berarti. Yang di sini berarti sebetulnya 3, 3. Nah, selesai ya. Sehingga kalau ini 30 kan 1, berarti kita bertahan sebagai X pangkat 3. Lalu ini 31 hasilnya adalah 3, maka 3X kuadrat Y. Lalu yang ini 32 hasilnya juga 3, maka 3XY kuadrat. Lalu ini 1 hasilnya akan jadi Y pangkat 3. Maka selesai. Gitu. Apalagi kalau kita secara apa? Secara segitiga Pascal yang tadi itu kita hafal ya. Kalau hafal maka jadi lebih enak lagi. Nah, jadi kan kalau dengan kombinasi teorema binominal itu formulasinya tuh ini bahwa X plus Y pangkat N itu adalah sigma dari kombinasi NR, X N min R, jadi ini akan dikurangi R, lalu ini Y-nya pangkat R, jadi R-nya ini, lalu ini adalah N min R-nya, gitu. Dan di formulasi inilah yang akan digunakan dengan teorema binomial, sehingga menghitung X plus Y pangkat N seharusnya jadi lebih mudah, jauh lebih mudah menggunakan teorema binomial. Ya, dengan begitu kita bisa dapat seperti ini. Kalau yang sampai pangkat 3, kalau yang pangkat 4 gimana? Ya pangkat 4 gampangnya kita bisa menggunakan kalau kita pakai segitiga Pascal tadi ya. Ini 1 X pangkat 4 suku pertama, ini Y4 yang terakhir, yang di tengah kita menambahkan 1 tambah 3 jadi 4, yang ini 3 tambah 3 jadi 6, yang ini 3 tambah 1 jadi 4, sehingga jadinya 4 ini sukunya akan berkurang, yang tadinya pangkat 4, X pangkat 3 jadi Y-nya 1, lalu Y-nya X-nya 2, Y-nya 2, lalu X-nya 1, Y-nya 3, pangkatnya maksudnya, lalu akhirnya Y4, seperti itu. Kalau kita lihat polanya jadi mudah terbaca ya. Sekarang bagaimana kalau untuk kita sorot lagi untuk yang 5 X5 suku di awal sama di akhir akan jadi X5 Y5 ya kan? Terus kemudian suku yang berikutnya ini 1 tambah 4 jadi 5, lalu ini 4 tambah 6 10, lalu ini 4 tambah ini 10, lalu ini 5. Lalu yang ininya
X-nya 5, maka berarti yang ini sekarang X4Y, X pangkat 4Y maksud saya. Lalu kalau ini sudah X4Y, berarti di sini akan turun X pangkat 3, dari X-nya X pangkat 3Y kuadrat, lalu turun jadi X kuadrat Y pangkat 3, lalu X-nya akan turun, X lalu Y pangkat 4, Y-nya meningkat, dan terakhir Y-nya pangkat 5. Maka akan jadi selesai. Maka berarti sebetulnya mudah dong ya, kalau untuk X plus Y pangkat 6. Berapa tuh? Ada yang bisa? X plus Y pangkat 6. Ada yang bisa? Saya mau coba Bu. Ya, Satrio. Itu jadi X pangkat 6 X pangkat 6. ditambah 6X pangkat 5 Y ditambah 15X X pangkat 4 Y pangkat 2 ditambah 20X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah 15X pangkat 2 Y pangkat 4 ditambah 6X pangkat Y pangkat 5 ditambah Y pangkat 5. Iya, jadi akan seperti ini. Gampang ya. Jadi mudah kalau apalagi kalau sebetulnya kalau kita sudah ada pola yang sebelumnya ya, bilangan yang sebelumnya kita dengan mudah menjumlahkan. Kalau misalnya tidak, gimana? Misalnya saya akan meminta X plus Y pangkat 9. Kan berarti kita harus urutin dulu pangkat 6, pangkat 7, pangkat nggak perlu. Kita pakai ini. Kombinasi ini aja. Berarti kalau 9 kan kita akan memulai dari X pangkat 9, lalu diakhiri dengan Y pangkat 9, seperti itu ya. Lalu ini kombinasinya akan mulai dari 9 pangkat 0, lalu nanti 9 pangkat 1, 9 pangkat. Kombinasi maksud saya. Lalu 92 sampai 9 gitu kan. Nah, sukunya diatur seperti tadi polanya menurun, menaik, dan seterusnya. Maka pun akan tetap dapat. Ya, setidaknya akhirnya kita sudah menemukan cara yang lebih mudah karena ini lebih praktis karena kita sudah langsung tahu dengan cara pola. Ya, kalau dengan cara pola pasti ini akan jauh lebih praktis dibanding kalau kita harus ngali pelangi-pelangi semua, pelangi-pelangi alangkah indahmu kalau cuman ada 2 perkalian, 3 perkalian is oke, sangat indah, tapi pelanginya akan menjadi sangat ruwet ketika kita sudah mulai pangkatnya bermain 10, 11, 12, 25. Wah, pelanginya akan menjadi ruwet ya karena banyak sekali. Oke, akan jadi seperti itu. Sekarang sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bisa dipahami dulu nggak? Dijawab dong ya kalau bisa paham. Kalau yang nggak paham boleh bertanya. Jangan diam aja. Sekarang bukan waktunya malu-malu untuk bertanya mumpung kita masih bicara konten materi. Insya Allah sudah aman sih, Bu. Udah ya? Dari tadi udah diwakili terus tuh. Sama satu orang. Mudah-mudahan ini. Nah sekarang kenyataannya dalam hidup kita tidak akan selalu menemukan X plus Y gitu loh. Kita pasti akan menemukan banyak karena tadi tidak selalu X, tidak selalu Y. Atau juga bisa jadi X, Y tapi yang ini mungkin negatif X atau negatif 2X ya. 3X pecahan barangkali X per 3 gitu ya dan seterusnya positif Y
Untuk Y-nya juga bisa positif Y, bisa negatif 3Y gitu ya, dan atau dan seterusnya gitu ya, sangat sangat mungkin ya. Nah, dari situlah kemudian sekarang kita coba yuk melihat kalau seandainya kita punya X min Y pangkat 5 kali ini. X min Y pangkat 5. Ya, sebelum kita bicara bekerja secara langsung, mungkin saya ingin menyorot dulu tentang X min Y pangkat 5. Tadi kita punya X plus Y pangkat 5 itu kan ini. Nah, sekarang kalau ini X min Y pangkat 5, berarti sebetulnya X-nya akan mengisi X, lalu yang min Y-nya ini akan mengisi Y, kan gitu. Sehingga yang ini akan bertahan sebagai X pangkat 5, lalu ditambah 5X pangkat 4, nah Y-nya akan menjadi min Y, kan gitu. Ya, karena ini kan diganti min Y untuk mengganti nilai Y. Lalu ditambah 10 X pangkat 3, dan di sini berarti min Y pangkat 2. Lalu ditambah 10 X kuadrat, lalu ini min Y pangkat 3. Lalu ditambah 5X min Y pangkat 4. Lalu ditambah min Y pangkat 5. Akibatnya kita akan mempunyai hasil baru X pangkat 5 ditambah min Y, ini kita bisa pindah ke depan, berarti ini tidak jadi plus lagi. Berarti ini akan menjadi min 5X4Y, gitu ya. Lalu ditambah, ini min Y dikuadratkan, maka akan menjadi positif. Sehingga ini akan bertahan sebagai 10X pangkat 3 Y kuadrat. Lalu kemudian ini min Y pangkat 3, berarti dia akan jadi negatif. Jadi ini akan kita ganti dengan negatif. Negatif, maka berarti 10X kuadrat Y pangkat 3, ya. Lalu kemudian ini min Y pangkat 4 akan jadi positif, maka jadi 5X Y pangkat 4. Yang ini akan jadi negatif Y pangkat 5. Nah, kalau ini adalah suku ke-1, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini adalah suku keempat, maka suku keempat kita hasilnya ini. Sama ya, seperti itu. Kalau ini melalui proses penjabaran, ya. Tapi kita bisa jadi melakukannya secara langsung. Ketika ini pangkat 5, maka berarti kan kita punya N-nya adalah 5. Ketika diminta ini suku keempat, maka sebetulnya ini adalah 4 kurang 1, maka R-nya adalah 3. Maka kalau R-nya 3, berarti Y-nya pangkat 3. X-nya berapa? N dikurangi 3, 5 kurang 3, berarti pangkat 2. Makanya X-nya akan jadi kuadrat, Y-nya akan jadi pangkat 3. Kombinasinya 5 sama 3 gitu. Nah, kombinasi 5, 3, lalu X pangkat 5 kurang 3, lalu Y-nya adalah negatif Y di sini, pangkat 3, maka jadinya adalah min 10X pangkat kuadrat Y pangkat 3. Hasilnya pun akan sama, ya, akan jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk 3X min 2 pangkat 3. 3X min 2 pangkat 3 berarti di sini diminta dijabarkan ya. Kalau diminta dijabarkan kan sebetulnya template awalnya X plus Y pangkat 3 tuh kan ini. Hasilnya ini. Tadi ya.
Sekarang berarti nilai X-nya akan diganti dengan 3X, lalu nilai Y-nya akan diganti dengan min 2. Maka X pangkat 3, X pangkat 3-nya akan jadi 3X pangkat 3. Lalu yang ininya akan menjadi 3X kuadrat min 2. Lalu yang ininya akan menjadi 3X min 2 kuadrat. Lalu yang terakhirnya Y-nya adalah min 2 pangkat 3. Nah, tinggal dihitung hasilnya jadi akan seperti ini. Jadi intinya sebetulnya ide di sini itu hanya akan mengganti nilai X plus Y-nya ini gitu loh. Kalau kita anggap kita menggunakan template-nya ini ya, template awalnya. Sehingga ini tinggal diganti, oh ini akan mengganti nilai ini akan mengganti nilai ini. Itu sebetulnya keputusan kita aja sih. Ya, jadi kalau keputusan kita ini akan mengganti nilai ini dan ini itu bisa gitu ya. Jadi sangat leluasa untuk kita menghitungnya. Kita langsung coba aja ya di latihan ya. Di sini kita punya latihan ada, saya rasa nomor 1 mudah banget. Saya pengen kita coba di nomor 2 nih ada 2B karena ini ada negatif nih saya suka nih. Nah, terus ini juga sama nomor 3 karena ada negatif saya suka. Nih, jadi pengen tahu nih kalau pakai negatif gimana. Ini pangkatnya juga lebih besar nih, pangkat 9. Nggak boleh lah kita challenge ya dengan pangkat 9. Ah, di bawahnya lagi pangkatnya lebih seru nih, pangkatnya 25.